Bab ke-22, Suami Tampan Dadakan. Jisya masih syok dengan apa yang baru saja terjadi, sehingga wanita itu tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Saat sedang diinterogasi oleh polisi, dia terlihat seperti linglung dan hanya menggeleng tanpa henti terus menangis. Bagaimana tidak? Syok. Dia hampir saja diperksaya oleh Rian. Dan lagi, dia malah tidak sengaja membunuh pria itu dengan tangannya sendiri, demi untuk bisa melindungi dirinya sendiri. Polisi saling melempar pandang saat pertanyaan mereka berdua tidak digubris oleh Jisya. Bagaimana wanita itu ingin menjawab pertanyaan mereka, kalau dia sendiri masih sangat syok menghadapi kenyataan jika dia baru saja membunuh seseorang. Para polisi terpaksa memasukkan Jisya ke dalam jeruji besi, guna menahan wanita itu sampai dia merasa lebih baik dan bisa berbicara. Kemudian Jisya akan kembali diinterogasi. Arga yang mendapat kabar tentang istrinya yang terlibat dalam satu kasus pembunuhan, bergegas berlari ke kantor polisi. Tapi sebelum dia datang ke sana, pria itu sudah menyempatkan diri untuk mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Setibanya di kantor polisi, Arga langsung mempertanyakan tentang istri. Pria itu pun menemui Jisya yang ternyata masih syok berat. Brooke. Jisya langsung memeluk suaminya dengan tangis yang pecah. Arga balas memeluk wanita itu dengan penuh kelembutan, berharap Jisya bisa merasa aman berada di pelukannya. Aku tidak sengaja membunuhnya, Mas. Aku tidak sengaja melakukan itu. Demi Allah, aku tidak sengaja melakukan itu, Mas, kata Jisya ketakutan sambil bergetar dan menangis di dada bidang suaminya. Ses, tenang dulu, jangan menangis. Nanti setelah kau tenang, kau bisa menceritakan padaku apa yang sebenarnya yang sudah terjadi. Arga berusaha untuk menenangkan istrinya. Pria itu bisa merasakan betapa istrinya begitu ketakutan. Jisya pun mengangguk setuju dan mulai menenangkan perasaannya agar dia bisa tenang. Arga dengan lembut menuntun istrinya untuk duduk di kursi dan mengusap-usap punggung wanita itu. Dengan sabar masih menunggu sehingga wanita itu benar-benar bisa tenang. Bagaimana? Apa kau sudah merasa baikan? Tanya Arga, mendorong lembut istrinya agar mereka berdua bisa berbicara. Jisya menjawab dengan mengangguk. Coba kau ceritakan padaku, apa yang sudah terjadi? Bagaimana kau bisa membunuh pria itu? Dan bagaimana dia bisa berada di dalam tokomu? Arga mulai bertanya pada istrinya satu persatu. Aku terlihat Jisya benar-benar terpukul atas apa yang baru saja terjadi, sehingga begitu sulit untuk dia menceritakan kepada suaminya apa yang sudah pria itu lakukan padanya, sehingga dia membunuh Rian. Seumur hidupnya ini, pertama kali dia membunuh seseorang. Siapapun yang berada di posisinya saat ini, pasti merasa begitu takut. Seperti itulah perasaannya. Arga menggenggam tangan Jisya, berharap wanita itu bisa tenang dan menceritakan apa yang terjadi. Tidak perlu takut, ada aku di sini. Sekarang berbicaralah, bujuk. Arga iba sekaligus geram pada laki-laki yang telah istrinya bunuh itu, karena pria itu sudah membuat istrinya ketakutan yang tampak luar biasa dari wajah Jisya. Dia mau memperkausku. Aku hanya membela diri dan tidak sengaja malah membunuhnya. Akhirnya Jisya memberanikan diri untuk berbicara kepada suaminya. Arga yang mendengar kebenaran itu benar-benar dibuat emosi, bahkan urat-urat di dahi pria itu yang tampak begitu jelas tergambar kemarahan yang meledak-ledak dari dalam hatinya. Tapi masih berusaha pria itu untuk menahan perasaannya. Memang sudah sepantasnya kau mati. Seandainya kau masih hidup, maka aku yang akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, karena kau sudah berani melukai istriku dan membuat istriku trauma berat seperti ini. Batin Arga mengepal tangan sehingga tulang-tulang tangan pria itu terlihat jelas. Brak. Bab ke-23. Arga dan Jisya melihat ke arah seseorang yang membuka pintu dengan kasar dan tak ada sopan santunnya sama sekali. Meski tempat sekarang ini berada di kantor polisi. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Jisya dari Sasa yang diselimuti marah menggebu-gebu saat mengetahui Jisya membunuh. Dan itu bisa berakibat fatal pada perusahaan jika diketahui oleh orang-orang. Plak! Sasa kembali mendapat tamparan keras dari Arga yang tak terima istrinya ditampar. Bahkan tamparan di wajah Sasa menyebabkan bibir wanita itu pecah, sehingga mengeluarkan D4 ras segar
yang berjatuhan di lantai. Jisya menutup rapat mulutnya, tak menyangka suaminya akan menampar kakaknya dengan keras, sehingga membuat kakaknya terluka. "Berani kau menampar istriku, bajingan!" teriak Malvin tak terima dengan satpam yang berani menampar istrinya. Malvin melayangkan tinjunya untuk meninju wajah Arga. Bukan Malvin yang meninju wajah Arga, tapi Argalah yang meninju wajahnya, karena pria itu menahan tinjunya dan kembali membalas memukul wajah Malvin. Terjadi keributan di ruang jumpa, sehingga polisi segera melerai pertengkaran yang terjadi. "Di sana, ada apa dengan kalian semua? Di sini bukan tempat untuk perkelahian. Apa kalian semua ingin saya lemparkan masuk ke dalam jeruji besi?" gertak salah satu polisi kesal melihat tingkah orang-orang dewasa yang seperti anak kecil itu. Arga melihat ke arah polisi tersebut, yang membuat polisi itu langsung ketakutan saat menyadari siapa pria itu. "Kalian bisa berbicara dengan baik. Baik, tidak perlu harus memakai kekerasan. Kalau begitu, saya permisi dulu," ujarnya segera beredar dari sana karena takut dengan tatapan Arga yang seolah mengancamnya. "Bagaimana aku tidak menyadari tadi kalau yang berada di dalam itu adalah Tuan Rega?" gumam polisi itu, dibanjiri keringat dingin karena tahu Arga adalah pengusaha yang sewenang-wenang. Meski dia seorang polisi, tapi jabatannya tidak cukup kuat untuk melindungi dirinya dari kekejian manusia seperti Rega. "Sialan, berani kau menampar istriku." Mereka kembali melanjutkan pertengkaran mereka tadi, tapi kali ini terlihat mereka jauh lebih tenang. "Istrimu menampar istriku, dan tentu saja dia akan mendapatkan hal yang sama, karena tidak ada yang gratis di dalam dunia ini. Jika tadi istrimu membawa sebilah pisau dan melukai istriku dengan hanya setetes darah sekalipun, maka aku juga akan mengeluarkan darah yang jauh lebih banyak dari tubuh istrimu." "Camkan itu," ujar Arga penuh penegasan menatap Malvin. "Jangan sombong, kamu satpam. Ingat posisimu. Kau itu hanya seorang satpam yang miskin dan tidak punya apa-apa. Seharusnya kau itu sadar diri." Malvin mengeluarkan kata-kata yang menghina status Arga karena hanya bekerja sebagai seorang satpam. Pria itu tidak tahu jika perusahaannya bergantung kepada laki-laki yang berada di hadapannya saat ini. "Seperti apapun statusku, apapun pekerjaanku, itu tidak ada sangkut pautnya dengan hakku. Jika seseorang berani mengganggu milikku, maka jangan salahkan aku jika aku melukai kalian." Dingin Arga berbicara kepada Malvin yang sedang merendahkannya. "Kau memang satpam yang terlalu sombong. Aku tidak pernah menemui seorang satpam yang percaya diri sepertimu ini. Dasar miskin dan bodoh." Mulut Malvin semakin mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk didengar. "Suatu saat kau akan menyesali apa yang telah kau ucapkan itu," ujar Arga, terdengar penuh arti. "Cuy, bahkan meludahi wajahmu sekalipun, aku tidak akan pernah untuk menyesali perbuatanku itu," Malvin berkata sombong dan meludah ke lantai. Sedangkan Sasa langsung mendorong bahu sang adik dengan kasar, meski dia telah mendapat tamparan yang membuat dia terluka dari suami adiknya. Tapi itu tidak membuat dia jera dan masih tidak puas hati dengan kelakuan adiknya yang sudah membunuh seseorang. Apalagi kasus yang dilakukan oleh adiknya itu bisa berakibat fatal pada kehidupan mereka semua nantinya. Apa yang berada di dalam otakmu, bodoh? Bagaimana kau bisa membunuh seseorang? Apa yang akan kau lakukan kalau keluarganya nanti menuntut kita semua? Dasar kau memang perempuan bodoh. Semenjak kau sudah menikah dengan pria ini, sikapmu menjadi wanita yang tidak berkelas. Maki Sasa menunjuk-nunjuk wajah adiknya, yang dalam keadaan masih syok berat, tidak bisa membela diri karena yang ada dalam ingatannya. Dia terus melihat bayang-bayang di mana dia membunuh. Rian membuat Jisya ketakutan melihat amarah sang kakak seperti itu. Tidak. Jisya berteriak keras dan ketakutan karena merasa sangat trauma. "Kalian berdua keluar. Keberadaan kalian di sini hanya akan membuat istriku bertambah trauma. Keluar kalian!" Arga begitu marah dan mengusir Malvin dengan istrinya untuk keluar. "Jangan sok kamu, sekarang istrimu akan membusuk dalam penjara. Itu karena dia sudah membunuh seseorang yang berkuasa.
dan dia bisa terjerat kasus penjara seumur hidup. Karena orang yang dia bunuh bukan orang sembarangan. Jika keluarga pria itu menuntut dan memberatkan hukum istrimu, istri bodohmu ini akan membusuk dalam penjara. Dasar suami istri yang bodoh, manusia miskin sepertimu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ayo kita pergi, Mas. Sasa dan Malvin akhirnya beredar dan meninggalkan mereka berdua. Jisya menggeleng keras dan memegang lengan suaminya dengan tangis yang berlinangan. Aku tidak mau di sini seumur hidupku, Mas. Aku takut berada di dalam sini selama-lamanya. Aku tidak mau di penjara, Mas. Aku juga tidak sengaja pembunuh pria itu. Aku hanya ingin membela diri, tapi tidak menyangka semuanya akan berakhir dengan tragis. Sumpah aku tidak berniat ingin membunuhnya, Mas, ucap Jisya takut. Jika dia benar-benar membusuk dalam penjara, hanya karena pembunuhan yang tidak dia sengajakan. Arga menarik istrinya ke dalam pelukannya dengan perasaan yang bercampur aduk antara sedih dan iba, juga marah. Karena laki-laki yang istrinya bunuh itu membuat istrinya harus bersedih dan ketakutan seperti sekarang. Tenangkan dirimu, percayakan saja padaku. Tidak akan ada apa-apa yang akan terjadi. Aku akan berusaha agar kau bisa terlepas dari terjerat dengan hukuman yang tidak pantas kau jalani. Bujuk Arga berusaha menenangkan istrinya. Tapi tentu saja Jisya tidak akan bisa tenang, karena dia sangat tahu jika suaminya itu tidak punya apa-apa. Kalaupun suaminya ingin menyelamatkannya dari terjerat pasal pembunuhan yang berat, itu juga membutuhkan uang dengan jumlah yang tentu saja tidak sedikit. Memang apa yang bisa suaminya lakukan? Suaminya hanya pria biasa yang bekerja sebagai satpam yang memiliki pendapatan terkecil. Kau tidak perlu khawatir, istriku. Tidak ada siapapun yang bisa memenjarakanmu. Kalaupun kau dijatuhi hukuman, maka aku sanggup membeli hukuman itu biar berapa miliar sekalipun. Karena jumlah uang sama sekali tidak masalah bagiku. Jika itu untukmu, aku sanggup melakukan segala-galanya. Batin Arga mengusap-usap punggung istrinya, sembari mengecup pucuk kepala wanita itu.